Perempatan Cimaot sering disebut sebagai perempatan yang angker. Perempatan ini sebenarnya bernama Perempatan Sukabeas, karena menghubungkan kota-kota besar di selatan dengan Kampung Sukabeas di bagian barat, Kampung Rawa di utara dan Kampung Secang di bagian timur. Kampung Sukabeas memang kampung pertama dan terbesar di daerah itu dan merupakan penghasil beras bagi wilayah ini dan kota-kota di sekitarnya, karena tanahnya yang terkenal subur. Namun karena sering terjadi kecelakaan di perempatan Sukabeas, nama perempatan itu diubah menjadi Perempatan Cimaot, atau perempatan yang mengundang kematian. Sebenarnya kecelakaan yang sering terjadi lebih disebabkan oleh kondisi alam, di mana jalan utama dari selatan menurun tajam saat menuju utara ke arah Kampung Rawa. Begitu pula jalan dari Kampung Secang di timur, kembali menurun saat menuju Kampung Sukabeas di sisi barat, sehingga kendaraan dengan supir yang tidak waspada atau mengalami remblong akan mudah menghadapi kecelakaan di tempat ini, terutama di malam hari. Pada siang hari, daerah sekitar Cimaot yang dikelilingi oleh hutan jati dan bambu terlihat indah, namun pada malam hari tempat itu terlihat gelap dan angker. Tidak ada warga yang tinggal di sekitar perempatan Cimaot karena medannya yang sangat terjal. Beberapa ratus meter dari perempatan Cimaot, tepatnya sisi utara perempatan itu, terdapat sebuah rumah sakit yang cukup besar. Konon, bangunan kuno itu sudah ada sejak era kolonial dan dahulu digunakan sebagai sanatorium untuk berbagai penyakit, karena berada di daerah yang sejuk dan berudara bersih. Namun rumah sakit itu sekarang sepi dan nyaris tidak terawat. Penduduk Kampung Rawa yang berada di belakang rumah sakit tua itu jarang mendatangi rumah sakit tua tersebut, karena selain memberikan kesan angker, ada rawa besar yang membentang dari belakang rumah sakit sampai tepi Kampung Rawa itu sendiri, sehingga berbahaya untuk datang ke rumah sakit di malam hari. Rumah sakit ini merupakan tempat tujuan pertama jika terjadi kecelakaan di perempatan Cimaot, namun seringkali korban sudah sangat terlambat untuk ditolong. Sedangkan di sisi timur perempatan Cimaot, ada sebuah area kuburan yang sangat besar yang mengisi sisi kiri kanan jalan tersebut, di mana Kampung Secang berada beberapa ratus meter di belakang kuburan tersebut. Kuburan itu juga sudah lama ada, awalnya merupakan tempat para warga Kampung Sukabeas dimakamkan, namun karena banyak terjadi kecelakaan di perempatan Cimaot, banyak korban kecelakaan juga dimakamkan di sana. Penduduk Kampung Rawa dan Kampung Secang sangat takut dengan perempatan Cimaot, mereka memilih memutar lewat jalan belakang daripada harus melewati perempatan Cimaot. Namun perempatan Cimaot adalah satu-satunya akses jalan menuju Kampung Sukabeas yang memang berada di dalam lembah luas yang terisolir. Kampung Sukabeas memang kampung yang dari zaman dahulu terkenal memiliki tanah yang subur dan sangat cocok untuk menanam padi, sehingga Kampung Sukabeas sudah dikenal sebagai gudang beras di daerah itu, di mana kota-kota besar di wilayah sekitar semua bergantung kepada produksi beras yang melimpah dari Kampung Sukabeas. Kesuksesan penduduk Kampung Sukabeas mengundang iri penduduk kampung-kampung lainnya, terutama para penduduk Kampung Rawa dan Kampung Secang. Karena walaupun kedua kampung ini adalah tempat yang berdekatan dengan Kampung Sukabeas, namun wilayah mereka tidak terlalu subur dan luas sehingga mereka harus menggantungkan usaha di bidang lain.
Ada desas-desus bahwa setelah ada kecelakaan besar, panen di kampung Sukabeas pasti akan sukses. Namun memang kampung itu sangat jarang mengalami gagal panen karena memang daerah mereka sangat subur. Ada juga yang mengatakan karena banyak pasien yang kecelakaan dibawa ke rumah sakit tua yang berada tidak jauh dari perempatan Cimaot menuju Kampung Rawa dan akhirnya dimakamkan di pemakaman besar yang menuju Kampung Secang. Maka di malam hari, terutama di malam-malam yang dianggap gaib atau keramat, lalu lintas di perempatan Cimaot sangatlah ramai dengan berbagai makhluk astral, gaib, dan gentayangan yang berkeliaran di sekitar area tersebut. Terutama dari rumah sakit menuju ke pemakaman dan arah sebaliknya. Ada gosip lain yang mengatakan bahwa perempatan Cimaot adalah tempat orang membuang atau menangkap makhluk halus untuk pesugihan dan santet. Karena tempat ini sangat kental dengan hawa gaib. Begitu banyak gosip yang beredar tentang perempatan yang dikatakan angker ini, namun masyarakat desa Sukabeas tidak terlalu memusingkan. Kehidupan mereka damai dan berkecukupan. Sebagian besar penduduk kampung Sukabeas termasuk sejahtera, sehingga banyak yang menyekolahkan putra-putri mereka di kota-kota besar. Banyak di antara mereka pulang kembali untuk meneruskan usaha orang tua mereka, atau semakin mensejahterakan desa kelahiran mereka. Sedangkan sisanya tinggal di kota-kota besar di sekitar kampung Sukabeas. Para anak-anak penduduk kampung Sukabeas, banyak yang dititipkan di kerabat mereka di kota-kota besar untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Karena banyak warga yang menempuh pendidikan yang tinggi, kampung Sukabeas bahkan memiliki klinik sendiri, di mana dokter dan perawat yang praktik merupakan putra warga desa dan pasangan mereka, sehingga penduduk kampung tidak terlalu bergantung pada rumah sakit tua yang berada di dekat perempatan Cimaot. Sedangkan untuk memeriksakan kesehatan yang lebih mendalam atau untuk proses melahirkan, para penduduk pergi ke kota-kota besar dan menginap di tempat kerabat mereka yang tinggal di kota. Oleh karena itu, rumah sakit tua di perempatan Cimaot cenderung sepi dan dikatakan hampir tutup karena tidak banyak warga sekitar yang menggunakannya. Bangunan tua itu memang memberikan kesan yang angker dan kuno, serta membuat merinding orang yang melewatinya. Benyamin atau yang kerap dipanggil Ben oleh kawan-kawannya adalah salah satu pemuda yang berasal dari kampung Sukabeas yang tinggal di rumah bibinya di salah satu kota besar untuk melanjutkan pendidikannya. Menjelang libur semester, seperti biasanya Ben bersiap-siap untuk pulang kampung. Dua orang sahabat karibnya Niko dan Dimas mendengarkan rencana Ben yang ingin pulang kampung bertanya apakah mereka boleh ikut. Niko adalah pendatang yang berasal dari luar pulau. Ia datang ke kota ini demi melanjutkan pendidikannya. Karena untuk pulang kembali ke daerah asalnya menghabiskan banyak waktu dan biaya, ia memilih untuk tetap tinggal di kosnya. Niko sudah membayangkan liburan kali ini akan membosankan, oleh karena itu ia meminta agar boleh ikut Benyamin untuk berkunjung ke kampung Sukabeas. Sedangkan Dimas adalah seorang pemuda lokal yang memang lahir dan besar di kota tempat Benyamin kuliah. Sebagai warga lokal, Dimas sudah sering mendengar kampung Sukabeas dan perempatan Cimaot yang terkenal angker, walaupun ia belum pernah berkunjung ke sana. Mendengar permintaan Niko untuk ikut pulang ke kampungnya Ben, Dimas langsung ikut menanyakan apakah ia juga boleh ikut.
Benyamin menghubungi orang tuanya dan dengan senang hati mereka mengizinkan putranya untuk mengajak kawan-kawannya pulang ke rumahnya. Ben mengisyaratkan oke kepada Niko dan Dimas yang segera melompat gembira dan berlarian seperti anak kecil. Mereka bertiga segera mempersiapkan perjalanan. Awalnya, Ben hendak pulang dengan menumpang mobil pamannya yang memang sering pulang pergi ke kampung Sukabeas, namun kali ini Dimas menawarkan untuk menggunakan mobil pribadinya, karena memang keluarganya cukup berada. Ben mengatakan medan menuju kampungnya cukup berat karena ada banyak tanjakan dan turunan yang curam. Namun Dimas berkata mobil JF-nya sanggup menghadapi medan berat, dan ia sudah terbiasa mengemudikan baik di rute sulit ataupun perjalanan jauh. Untuk perjalanan mereka kali ini, Dimas membawa jeepnya ke bengkel terlebih dahulu agar memastikan kendaraannya berfungsi dengan prima. Sedangkan Ben dan Niko berbelanja oleh-oleh untuk keluarganya Ben. Awalnya Ben hendak menolak ajakan Niko untuk membeli oleh-oleh untuk keluarganya, namun Niko memaksa, karena ia tidak ingin datang berkunjung dengan tangan kosong. Pada sore hari Dimas datang menjemput Ben dan Niko untuk menginap di rumahnya, agar mereka dapat segera berangkat ke kampung Sukabeas di pagi hari, mengingat perjalanan yang lumayan jauh dengan medan yang belum ia kuasai. Mereka segera mengemas barang bawaan mereka agar dapat mudah berangkat di pagi hari. Ben sempat heran kenapa bawaan Dimas cukup banyak, ternyata selain membawa pakaian, Dimas membawa berbagai perlengkapan seperti alat pancing, teropong dan berbagai perlengkapan untuk bermain dan menikmati alam. Ibunya Dimas ternyata juga menitipkan oleh-oleh yang cukup banyak untuk keluarga Benyamin, dan ditambah dengan barang bawaan Niko dan Ben, mobil jeep Dimas menjadi cukup penuh. Melihat bawaan mereka yang cukup banyak, Ben menggelengkan kepala sambil berkata, "Kalian berdua seperti hendak pindah permanen ke kampung Sukabeas." Niko dan Dimas cuma dapat tersenyum lebar mendengar komentar Ben. Memang kedua sahabatnya ini adalah anak kota, jadi mereka sangat bersemangat untuk menghabiskan liburan di suasana pedesaan. Malam itu mereka bertiga menginap di rumah Dimas. Dan di pagi hari mereka bertiga segera berangkat menuju kampung Sukabeas. Perjalanan dilalui dengan santai dan lancar. Niko sangat menikmati pemandangan sekeliling yang berbeda dengan daerah asalnya dan tanpa terasa, di siang hari mereka sudah berada di jalan pegunungan yang berliku. Rute yang dilewati masih mudah untuk Dimas dan Ben menjelaskan memang sebagian besar perjalanan akan aman. Mereka hanya harus lebih berhati-hati jika sudah mendekati jalan menuju perempatan Cimaot. Akhirnya mobil Dimas tiba di jalan yang terus menanjak, namun di puncak bukit yang dikelilingi hutan, jalan itu tiba-tiba menurun tajam. Benyamin memperingatkan Dimas untuk berhati-hati, inilah jalan menuju perempatan Cimaot di mana kecelakaan sering terjadi. Dimas akhirnya memahami mengapa tempat ini dikatakan angker dan berbahaya. Memang jalan ini terlihat menurun dengan cukup terjal, namun tidak masalah buat sebagian besar kendaraan, selagi pengemudinya berhati-hati dan rem kendaraannya bekerja dengan baik. Namun ia merasakan bahwa turunan ini terasa lebih berat daripada yang seharusnya, seolah ada kekuatan yang mencengkeram mobilnya dan menariknya ke bawah. Dimas tidak mengatakan apa-apa agar kedua kawannya tidak menjadi khawatir. Dimas mengendalikan kendaraannya dengan perlahan, ia dengan berhati-hati melewati trek berbahaya ini.
Sementara itu Niko melihat bahwa pemandangan di sekeliling jalan itu indah dengan hutan jati, bambu dan kayu secang yang memang ditanam oleh warga desa-desa sekitar. Tidak ada yang memberikan kesan angker, hanya kesejukan dan keindahan alam yang terasa. Mobil jeep itu pun terus melaju turun dengan perlahan, dan terlihat perempatan jalan yang cukup lebar. "Oh, ini toh perempatan Cimaot," ucap Dimas sambil menarik rem, menghentikan kendaraannya. Ia melihat perempatan jalan yang terlihat sepi di tengah hutan. "Ben, di mana letak rumah sakit tua dan kuburan warga?" Benyamin menunjuk ke depan. Rumah sakit tua itu di depan, tak jauh dari titik terendah jalan ini. Walaupun tidak jauh, bangunan tua itu hampir tidak terlihat. "Kalau pemakaman warga, lihat ke kanan jalan," ucap Ben sambil kembali menunjuk. Di balik kerumunan pohon secang, terlihat area pemakaman yang cukup luas, berada di sisi kiri dan kanan jalan tersebut. Lama Dimas terdiam memandang ke arah rumah sakit tua dan area pemakaman tersebut. Sebenarnya ia agak kecewa, karena baik perempatan Cimaot, rumah sakit tua dan pemakaman, tidak ada yang memberikan kesan angker. Mungkin di malam hari, kesan yang ditimbulkan berbeda, pikir Dimas di dalam hati. Niko, yang belum pernah mendengar gosip tentang perempatan Cimaot, bertanya dengan heran kepada Ben, kenapa Dimas tertarik dengan rumah sakit tua dan area pemakaman. Benyamin menjelaskan tentang gosip yang beredar mengenai perempatan itu, sementara Dimas kembali menjalankan mobilnya dengan berhati-hati. Ia membelokkan kendaraannya ke arah kiri, menuju jalan yang juga menurun curam ke arah kampung Sukabeas. Niko mendengarkan cerita Benyamin dengan mata terbuka lebar. Sekarang ia paham kenapa Dimas penasaran dan ingin ikut ke kampung Sukabeas. Benyamin mengakhiri ceritanya sambil menambahkan, menurutnya, semua cerita horor yang orang dengar mengenai perempatan Cimaot itu hanya gosip belaka. Ia lahir dan tumbuh besar di kampung ini dan tidak pernah melihat atau mendengar sendiri kejadian yang di luar nalar. Mobil jeep Dimas terus melaju melewati jalan yang sisi kiri dan kanannya dipenuhi dengan sawah yang terbentang luas. Sementara ketiga pemuda ini masih mengobrol tentang legenda dan mitos yang ada di tempat itu. Tak lama mulai terlihat rumah-rumah warga. Niko dan Dimas berdecak kagum, karena di kampung Sukabeas, rumah-rumah warga terlihat besar dan indah dengan berbagai desain. Ada yang masih tampak menggunakan desain antik, ada juga yang sudah dibangun ulang dengan desain yang modern. Ben menunjuk ke salah satu rumah besar dengan desain antik dan indah, yang merupakan rumah orang tuanya. Dimas dan Niko tidak menyangka bahwa Benyamin yang selalu terlihat bersahaja, adalah anak dari keluarga petani yang kaya raya. Mobil jeep Dimas memasuki halaman yang cukup luas, dan dari dalam rumah keluar seorang perempuan separuh baya yang rupanya adalah ibunya Ben. Dengan hangat ia menyambut Ben dan kedua kawannya. Setelah mengucapkan salam ke ibunya Ben, Niko dan Dimas menyerahkan oleh-oleh yang mereka bawa dari kota. Dengan halus ibunya Ben menegur, "Gak usah repot-repot toh nak. Ibu sudah senang kalian sudah berteman baik dengan Benyamin dan mau main kemari," ucapnya sambil tersenyum. Dimas dan Niko hanya bisa nyengir mendengar teguran ibunya Ben. Dengan tangkas ketiga pemuda itu menurunkan tas pakaian mereka dan menuju kamar Ben.
Rumah antik itu terbagi menjadi 3 bangunan yang terpisah membentuk huruf U, di mana kamar Benyamin berada di bangunan sebelah kanan dari bangunan utama. Ben membuka pintu kamarnya dan Niko berkomentar, "Kamarmu luas sekali, Ben. Ini lebih mirip rumah kecil daripada kamar tidur." Ben menjelaskan memang ini adalah rumah turun-temurun keluarganya dan dahulu karena anggota keluarga ayahnya banyak, maka ada beberapa bangunan di samping rumah utama yang ada di tengah. Namun selain ayahnya, banyak yang sudah pindah ke kota, antara lain bibinya, di mana Ben tinggal di rumahnya selama melanjutkan pendidikannya di kota. Ben bercerita jika keluarga besar sedang berkumpul, seluruh kamar di rumah ini akan penuh dengan saudara dan kerabat yang menginap. Di kamar Ben yang luas, tampak selain ranjang milik Benyamin, orang tuanya sudah menyiapkan 2 buah tempat tidur untuk Niko dan Dimas. Di sudut kamar juga ada kamar mandi dan meja belajar. Ketiga pemuda itu meletakkan tas bawaan mereka. Tak lama terdengar suara panggilan dari ibunya Benyamin yang mengajak mereka semua untuk makan siang. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga segera menuju ke bangunan utama, di mana ruang makan berada. Ibunya Ben sudah mempersiapkan aneka hidangan lezat untuk mereka semua. Sementara ayah Ben sudah pulang dari sawah untuk menyambut Benyamin dan kawan-kawannya. Mereka semua makan dengan lahap sambil mendengarkan cerita Benyamin tentang kehidupannya di kota dan kabar mengenai keluarga mereka yang tinggal di kota. Setelah makan siang, ayah Benyamin mengajak ketiga pemuda itu untuk melihat sawah milik keluarganya. Niko kembali berdecak kagum melihat sawah yang terbentang luas dengan padi yang menguning dan mendekati masa panen. Selama 2 hari Benyamin, Niko dan Dimas membantu orang tuanya Ben walaupun mereka berdua sudah menolak bantuan mereka. Namun Dimas dan Niko berkata bahwa mereka belajar banyak dan ini pengalaman baru buat mereka, terutama buat Niko yang datang dari luar pulau. Mendengarkan tekad anak-anak muda itu, orang tua Benyamin hanya tersenyum dan mengizinkan mereka membantu selama beberapa hari. Ayah Ben juga mengajak mereka ke tempat yang cocok untuk memancing dan menemukan tumbuhan yang dapat dimakan seperti jamur dan rebung. Benyamin, Dimas dan Niko memanfaatkan waktu ini untuk menikmati alam. Memancing, menjelajah hutan, berenang di sungai, memanen jamur dan rebung di hutan dan sebagainya. Mereka bahkan menghabiskan beberapa malam camping, sambil menikmati keindahan alam yang tidak dapat dirasakan di kota. Tak terasa sudah hampir seminggu mereka menginap di rumah Benyamin. Suatu hari, Dimas mengatakan ia ingin melihat desa-desa lain dan area menarik yang berada di daerah itu. Ibunya Ben membekali mereka makanan yang melimpah untuk mereka bertiga, karena ia tahu ketiga pemuda ini gemar bertualang dan mungkin menginap atau camping di luar. Karena daerah Sukabeas dan sekitarnya merupakan tempat yang aman dari rampok dan binatang buas, orang tua Benyamin tidak khawatir kepada mereka bertiga. Ketiga pemuda itu mengunjungi Kampung Secang dan Kampung Rawa. Kedua kampung ini tampak jauh lebih kecil dan sepi jika dibandingkan dengan Kampung Sukabeas. Walaupun pemandangan masih asri, tidak banyak yang dapat dilihat di kedua kampung tersebut. Hari mulai menjelang sore, mereka mulai kembali ke arah Kampung Sukabeas. Tiba-tiba Dimas mendapat ide. Ia bertanya kepada kedua temannya, "Bagaimana kalau malam ini kita bermalam di perempatan Cimaot?" Ben dan Niko terkejut dengan ajakan Dimas.
Ben langsung menjawab, ngapain juga kita nginep di perempatan Cimaot? Kayak orang kurang kerjaan aja. Niko pun juga bingung dengan ajakan Dimas, walaupun ia sudah mendengar cerita Cimaot dari Ben, ia juga tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau mistik dan klinik. Soalnya malam ini malam bulan purnama, jawab Dimas sambil tersenyum lebar, lalu menambahkan, dan menurut legenda, malam seperti ini akan banyak makhluk gaib berkeliaran. Ben menggeleng mendengar usul Dimas yang dianggapnya ngawur. Walaupun ia tidak percaya tentang gosip yang beredar mengenai perempatan Cimaot, masih ada kemungkinan truk atau kendaraan lain dengan rem blong yang dapat menabrak mobil Dimas dan mencelakakan mereka bertiga. Namun Dimas memiliki solusi, mereka dapat memarkir mobilnya di parkiran rumah sakit tua sehingga aman dari kendaraan yang blong dan dapat berjalan kaki menuju perempatan Cimaot sambil membawa senter. Atau jika berjalan di perempatan Cimaot di malam hari terlalu berbahaya, mereka bertiga dapat mengamati perempatan Cimaot dari atap mobilnya yang bisa dibuka dengan menggunakan teropong. Ben dan Niko memandang ke arah Dimas yang masih tersenyum dengan lebar. Akhirnya keduanya menghela nafas dan mengikuti kemauan Dimas. Ketiga pemuda ini tidak menyangka bahwa mereka akan segera menyesali keputusan ceroboh ini. Hari sudah mulai menjelang malam, saat mobil jeep Dimas melaju di jalan yang dikelilingi dengan rawa yang sangat luas, berbeda dengan pemandangan di sekitar kampung Sukabeas, tempat ini memberikan kesan sepi yang mencekam. Niko mengatakan kesannya mengenai rawa ini kepada kedua temannya. Ben berpikir sejenak lalu ia mulai bercerita, ia pernah mendengar bahwa rawa luas yang mereka lewati ini sebenarnya memiliki legenda dan gosip sendiri, namun hanya penduduk setempat yang mengetahuinya. Dahulu pada saat rumah sakit tua menjadi sanatorium, ada beberapa kasus orang hilang di tengah rawa ini. Beberapa adalah pasien yang sudah putus asa dengan kondisi kesehatan mereka atau mengalami gangguan jiwa, sedangkan ada beberapa staf rumah sakit yang juga menghilang. Menurut cerita ada perawat yang memiliki hubungan gelap dengan seorang dokter yang merupakan warga negara asing. Namun saat mengetahui dokter tersebut hendak pulang ke negara asalnya, sang perawat yang patah hati menenggelamkan diri di rawa ini. Tak lama dokter asing itu pun mengalami nasib serupa dan hilang di dalam rawa. Dikatakan di malam hari, sering tampak cahaya seperti lilin, bola cahaya atau lampion yang bergerak di dalam rawa dan jika dihampiri, orang yang menghampirinya akan hilang di dalam rawa. Cahaya seperti itu, tanya Niko dengan suara parau dan menunjuk ke samping. Dimas yang terkejut mendengar ucapan Niko menghentikan kendaraannya dan mereka bertiga menengok ke arah yang ditunjuk oleh Niko. Tampak ada cahaya bergerak di tengah-tengah rawa, seperti cahaya lampion di tengah kegelapan. Setelah beberapa saat Dimas kembali memacu kendaraannya sambil berkata mungkin itu adalah gas rawa yang dikatakan sering terlihat di malam hari, namun baik Ben dan Niko tidak dapat sepenuhnya yakin dengan penjelasan Dimas. Tak lama kemudian rumah sakit tua mulai terlihat dan Dimas membelokkan jeepnya masuk ke area parkir yang temaram. Ketiga sahabat ini sempat berpikir rumah sakit ini kosong dan tidak berpenghuni, namun ketika mobil mendekati pintu masuk, tampak lampu di teras rumah sakit menyala dengan redup.
Perlahan Dimas memutar mobilnya agar kembali menghadap pintu keluar dan mengarah ke perempatan Cimaot yang berada kurang dari 100 meter dari tempat mereka parkir. Dimas membuka jendela atap mobil jeepnya lalu melompat naik dan duduk di atap sambil membawa teropong Mala. Ben dan Niko segera mengikuti. Ketiga pemuda itu duduk di atap mobil sambil masing-masing larut dengan pikirannya sendiri. Niko membaringkan badannya dan memandang langit yang penuh bintang, sementara di sebelahnya Ben diam termenung memikirkan cahaya yang mereka lihat di rawa. "Sedang apa kalian di sini?" Sebuah suara bertanya terdengar di samping Dimas yang sedang sibuk dengan teropongnya, yang membuat pemuda itu kaget dan hampir terjatuh. Niko segera bangkit duduk sementara Ben memandang ke sebelah Dimas, di mana ada seorang pria berdiri. Pria itu dengan santai menghisap sebatang rokok, yang anehnya mengeluarkan asap yang berbau harum. Ia tampak memiliki tubuh tinggi dan tegap dan memakai jas berwarna putih dengan sebuah stetoskop tergantung di lehernya. Pria itu kembali menghembuskan asap rokoknya yang berbau harum, sambil berkata, "Jarang ada yang mengunjungi rumah sakit malam-malam begini, kecuali kalau rem mobil mereka blong, dan meluncur bebas menabrak pepohonan." Ucapnya sambil tersenyum ramah. "Kami cuma mau melihat-lihat, Dok." Ucap Dimas dengan gugup. Ia bersiap untuk turun dari atap mobilnya dan pergi dari tempat ini, namun pria itu mengisyaratkan Dimas tidak perlu turun. "Kalian tidak perlu takut," ucap pria itu dengan santai. "Tidak ada yang terganggu dengan kehadiran kalian bertiga di parkiran rumah sakit yang sepi ini, dan aku bisa menghilangkan sedikit kebosanan di malam ini. Dan namaku? Sebut saja Albert." Albert mengeluarkan sebungkus rokok dari jasnya dan menawarkan kepada Dimas, Niko dan Ben. Ketiganya menolak dengan halus karena mereka tidak merokok. Setelah hilang rasa terkejut mereka akan kemunculan Albert yang tiba-tiba, mereka mulai mengobrol dengan Albert. Ben mengambil bekal yang mereka bawa dan menawarkannya ke Albert. Dokter muda itu berterima kasih dan mereka berempat makan sambil mengobrol. "Kalian pasti punya tujuan datang kemari malam-malam?" tanya Alert kepada ketiga pemuda. Dimas berpikir, tidak ada salahnya berkata jujur kepada dokter muda ini. "Saya penasaran dengan gosip yang beredar mengenai perempatan Cimaot dan daerah sekitarnya." Ben juga menambahkan, "Menurut saya cerita yang beredar hanya desas-desus. Bagaimana menurut Albert?" Albert menghisap rokoknya dengan dalam, sebelum menghembuskan napas panjang. "Sayangnya tidak semua cerita yang beredar hanya gosip belaka. Pernahkah kamu berpikir kenapa warga kampung Sukabeas tidak pernah melintasi perempatan Cimaot di malam hari? Atau berobat ke rumah sakit ini? Padahal ini adalah rumah sakit terdekat dengan desa kalian." Albert terdiam sejenak lalu menambahkan, "Namun aku sama sekali tidak menyalahkan kalian warga desa Sukabeas yang menghindari perempatan Cimaot, termasuk area pemakaman, rawa dan rumah sakit ini. Memang semua tempat ini seperti dikutuk atau mendatangkan kemalangan. Kalian bertiga sudah membulatkan tekad untuk mengetahui tentang legenda tempat ini?" tanya Albert kepada Ben, Niko dan Dimas. Ketiga pemuda itu saling memandang, lalu perlahan ketiganya menganggukkan kepala. Albert mengeluarkan sebatang kapur dari kantung jasnya, lalu membuat lingkaran besar yang mengelilingi area di sekitar mobil jeep ketiga pemuda itu.
Kalau begitu aku hanya meminta kalian bertiga menunggu di sini sambil mendengarkan ceritaku, sampai pagi menjelang. Dan jangan keluar dari lingkaran ini apapun yang terjadi. Lalu dengan tersenyum ia menambahkan, lagi pula, sudah terlalu malam kalian untuk pulang kembali melalui perempatan Cimaot yang berbahaya untuk dilintasi di malam hari. Ketiga sahabat itu heran dengan syarat yang diajukan oleh Albert, tapi mereka juga tidak dapat kemana-mana di malam yang gelap ini, dan memang ada pantangan bagi warga kampung Sukabeas melintasi perempatan Cimaot di malam hari. Ketiganya menyatakan setuju dengan syarat yang diajukan oleh Albert. Albert menambahkan simbol-simbol kecil di lingkaran yang ia gambar hingga menjadi desain yang unik dan indah. Lalu ia melanjutkan bercerita, gosip yang paling sering terdengar adalah penyebab kecelakaan dan malapetaka sering terjadi dari zaman dahulu adalah penduduk desa Sukabeas melakukan ritual, menumbalkan orang-orang yang melewati perempatan Cimaot. Namun hal itu tidak benar, daerah Sukabeas memang sudah subur dari dahulu dan penduduknya berkecukupan, mereka tidak perlu mengorbankan orang lain untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Lagi pula, kecelakaan sering terjadi karena medan yang terjal, namun ada pihak yang memanfaatkan kondisi alam ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan tumbal. Itu sebabnya rumah sakit ini dibangun, ucap Albert dengan nada sedih, sedangkan ketiga pemuda yang mendengarnya menjadi terkejut. Dengan curiga mereka bertiga memandang ke sekeliling, namun di malam yang semakin larut tidak tampak apa-apa, hanya suara binatang malam yang sebelumnya ramai terdengar, kini terasa sunyi. Waktu itu, rumah sakit ini dibangun sebagai sanatorium untuk penyakit-penyakit tertentu. Para pihak kolonial yang menduduki wilayah ini dan sekitarnya tidak terlalu tertarik dengan beras dari kampung Sukabeas, buat mereka hanya merupakan komoditi yang dapat dijual kepada penduduk lokal. Namun mereka membutuhkan lokasi yang berada di daerah pegunungan dengan udara yang bersih dan area landai yang cukup luas untuk dibangun sanatorium. Maka dipilihlah tempat ini. Karena ini adalah proyek yang sangat besar dan tidak mungkin melibatkan penduduk Sukabeas. Pihak yang membangun rumah sakit membawa banyak orang dari luar daerah untuk membangun sanatorium ini. Dan banyak pekerja yang meninggal dalam pembangunan jalan dan sanatorium. Ada yang karena kecelakaan, ada yang karena penyakit. Penduduk Sukabeas dilarang untuk terlibat atau bahkan mengunjungi lokasi ini, bahkan mereka dikurung di desa mereka dan seluruh proses pengiriman diambil alih oleh pihak kolonial. Karena banyak korban yang meninggal, dibuatlah area pemakaman yang agak jauh dari lokasi sanatorium dan berseberangan dengan jalan yang menuju kampung Sukabeas. Pihak kolonial juga menempatkan pihak pekerja dan keluarga mereka di dua tempat, di belakang area rawa dan di belakang area pemakaman. Selain untuk menjaga kerahasiaan tentang sanatorium ini, pihak pembangun juga membutuhkan tempat tinggal buat para pekerja, penyedia sumber makanan selain beras, dan yang terpenting, sebagai sumber kelinci percobaan. Maka lahirlah perempatan Cimaot, dan tempat yang sekarang disebut Kampung Rawa dan Kampung Secang. Kedua tempat ini tidak dibangun di lokasi ideal, para penduduknya tidak lebih merupakan para tawanan dan pekerja paksa pihak rumah sakit. Kepala sanatorium adalah seorang dokter yang menguasai ilmu kedokteran dan pengetahuan okult dan sihir.
Ia memang mengorbankan para pekerja untuk membangun tempat ini sehingga syarat dengan energi negatif yang ia butuhkan dalam penelitiannya dalam mencari keabadian, kekuatan dan aneka tujuan mistik lainnya. Alasan lain dari ia memilih tempat ini adalah karena Lembah Sukabeas adalah tempat yang syarat dengan energi positif yang berasal dari alam, sehingga menyembunyikan tempat yang syarat dengan energi negatif dari pihak yang dapat mengenali dan mencegah tindakan mereka. Lalu kepala sanatorium memanfaatkan para penduduk Kampung Secang, Kampung Rawa, para pasien, bahkan para pekerja rumah sakit sebagai tumbal dalam menumbuhkan kekuatannya. Itu sebabnya daerah di sekitar syarat dengan fenomena gaib seperti yang kalian lihat saat melintasi rawa. Namun hal yang tidak diduga terjadi, muncul perang di negeri ini, era kolonial berakhir dengan tiba-tiba, dan para pasien yang mencari kesembuhan di sini kembali ke negara asal mereka. Sang pemilik sanatorium membutuhkan sumber tumbal dan kelinci percobaan yang baru. Ia merubah tempat ini menjadi rumah sakit dan membuat jebakan magis di perempatan Sukabeas, agar kendaraan yang melalui di malam hari akan mengalami gangguan dan mengalami kecelakaan di dekat rumah sakit ini. Setelah era kolonial berakhir dan para pasien serta para donatur pulang ke negara asal mereka, tentunya kepala rumah sakit tidak dapat lagi dengan sesuka hati menggunakan warga Kampung Secang dan Kampung Rawa sebagai tumbal. Dengan sugesti, hipnotis dan kekuatan magis, ia menumbuhkan rasa tidak suka kedua penduduk kampung ini kepada penduduk Kampung Sukabeas dan perempatan Cimaot. Hal ini untuk mencegah orang berpikir bahwa sumber masalah sesungguhnya ada di rumah sakit ini. Sang pemilik rumah sakit terus bersembunyi di sini sambil terus mengumpulkan tumbal dan melakukan percobaan. Pada malam-malam tertentu, seperti malam ini, kekuatan alam menimbulkan fenomena magis, sehingga roh para korban tumbal dan percobaan muncul dan berkumpul di rumah sakit ini. Ucap Albert sambil menunjuk ke atas, ke arah area pemakaman. Dimas, Niko dan Benyamin mengarahkan pandangan mereka ke atas, tampak sosok-sosok pucat bergerak lambat di tengah malam. Secara perlahan mereka bergerak ke arah rumah sakit. Niko menggunakan teropongnya Dimas dan ia berseru dengan ngeri. Dengan menggunakan teropong terlihat sosok-sosok pucat yang memiliki penampilan mengerikan, diiringi mayat-mayat dengan tubuh membusuk yang menarik diri mereka keluar dari lubang kuburan. Niko meletakkan teropong, lalu turun masuk ke dalam mobil sambil meringkuk dan memejamkan mata. Ia tidak menduga hal yang sungguh menyeramkan terlihat malam ini. Dimas ragu apakah tetap tinggal atau segera tancap gas dari tempat itu, namun kawan baru mereka, Dr. Albert, kembali mengingatkan untuk tidak meninggalkan lingkaran yang ia buat. Sementara ia menyalakan beberapa batang rokok yang ia letakkan tegak di beberapa lokasi dalam lingkaran menyerupai lilin atau dupa, sementara mulutnya berbisik seperti sedang membaca mantra. Asap harum semakin tercium, aromanya menenangkan ketiga sahabat itu. Niko akhirnya naik dan duduk kembali di atap mobil. Selesai dengan pekerjaannya, Albert menunjuk ke arah belakang rumah sakit, ke arah rawa-rawa. Kali ini Benyamin yang melihat ke arah tersebut menggunakan teropong. Ia terkejut dengan apa yang ia lihat dan segera menyerahkan teropong ke Dimas sambil menunjuk. Dengan menggunakan teropong,
Dimas melihat di rawa muncul bola-bola api yang melayang menuju rumah sakit dan ada beberapa makhluk besar yang penuh dengan lumpur dan tanaman rawa yang merayap perlahan menuju rumah sakit. Selama kita semua dalam lingkaran, seharusnya kita aman. Asap ini juga membantu agar makhluk hidup seperti kita tidak terdeteksi oleh mereka. Demikian penjelasan Dr. Albert. Aneka roh dan mayat bergerak menuju rumah sakit. Sebagian besar dari mereka adalah korban kecelakaan, sehingga tubuh mereka tidak terlihat utuh. Pintu-pintu rumah sakit terbuka dengan lebar dengan sendirinya. Cahaya temaram tampak menyinari seluruh rumah sakit. Para hantu melayang masuk ke gerbang diikuti para mayat yang berjalan terseok. Mereka bergerak mendekati mobil Dimas yang masih terparkir di dekat gerbang, di mana Dimas, Benyamin dan Niko menatap dengan ngeri dari dalam mobil, sementara Albert masih berdiri dengan tenang di samping mobil Jeep itu, tangannya menggenggam sebuah pedang yang entah muncul dari mana. Para roh dan mayat itu berjalan di sekeliling lingkaran, seperti menghindari area itu tanpa sadar. Mereka masuk ke dalam rumah sakit dan pintu rumah sakit menutup sendiri di belakang mereka. Apa yang mereka lakukan di dalam rumah sakit? Tanya Benyamin kepada Albert. Menjadi alat percobaan, dan jika diperlukan menjadi pasukan yang melindungi sang pemilik rumah sakit. Niko yang sekarang sudah lepas dari rasa takut, menjadi iba kepada para hantu dan mayat yang terlihat dalam kondisi menggenaskan, bertanya pada Albert, mengapa tidak ada yang menghentikan kepala rumah sakit? Dan kenapa orang baik seperti Anda masih bekerja di sini, Dr. Albert? Aku tidak bekerja di sini, dan Albert hanya nama yang kugunakan untuk berkomunikasi dengan kalian. Niko dan kedua kawannya menatap dokter dengan heran, sementara dokter hanya tersenyum dengan ramah dan menambahkan, kalian akan curiga jika aku muncul dengan penampilan lain, dan di malam yang berbahaya seperti ini, aku tidak dapat membiarkan kalian berkeliaran dan mengalami bencana atau bertemu para makhluk tadi di jalan. Dan memang dokter adalah salah satu profesi yang aku jalankan. Di kejauhan, sayup terdengar suara mesin mobil menderu. Lalu dokter menambahkan, dan mengenai mengapa tidak ada yang menghentikan tindakan kepala rumah sakit. Tempat ini disembunyikan olehnya dengan baik, namun aku berhasil menemukan berkat desas-desus dan gosip yang beredar di masyarakat. Sekarang aku di sini menunggu mereka datang. Ucap dokter sambil menunjuk ke atas, ke arah perempatan Cimaot. Tampak sebuah minibus melaju dengan sangat kencang dan menabrak tembok pembatas halaman rumah dengan keras dan segera terbakar. Dimas, Niko dan Benyamin terkejut melihat mobil yang terbakar. Belum sempat ketiga pemuda ini beranjak turun untuk menolong, pintu mobil terpental dan tiga makhluk yang tidak kalah aneh dengan barisan hantu yang tadi lewat keluar dari mobil yang sedang terbakar hebat itu. Yang pertama muncul adalah seorang pria bertubuh sangat besar dan kekar. Ia memiliki kulit dan rambut berwarna ungu dan biru, sedangkan di tubuhnya tampak ada daun-daun yang tumbuh. Lalu di belakangnya ada sepasang makhluk yang turun dari mobil sambil tertawa keras. Yang satu bertubuh kecil dan menyerupai sebuah boneka jester dengan mata merah menyala. Ia membungkukkan badannya dengan anggun di hadapan dokter dan ketiga pemuda itu. Sedangkan yang terakhir adalah makhluk seukuran manusia, namun memiliki kepala menyerupai labu yang menyala dengan hebat. Maaf dengan keributan ini, Dok.
Smiley dan Jack ingin mencoba apakah jebakan untuk mengumpulkan tumbal Cimaot masih berfungsi, ucap pria yang bertubuh besar itu. Dokter tersenyum karena ia sudah hafal dengan ulah kedua makhluk ini. Di mana anggota tim yang lain? Tanyanya dengan tenang. Mereka sedang melumpuhkan jebakan pencari tumbal di perempatan Cimaot. Mereka akan segera turun kemari, Dok. Ucap makhluk kecil yang tampak seperti boneka berjalan tersebut. Belum sempat Benyamin dan kedua temannya yang berada di dalam mobil bertanya kepada dokter, muncul beberapa sosok seukuran manusia yang berlari dengan cepat di jalan yang terjal itu, dan di belakang mereka ada beberapa binatang berukuran raksasa yang mengejar. Setelah dekat mereka berdiri berbaris di depan dokter. Tampak kebanyakan sosok yang datang adalah pemuda dan pemudi seusia mereka bertiga. Mereka semua menyapa dokter lalu mengobrol dan bergurau dengan ketiga makhluk yang pertama datang. Bahkan binatang-binatang raksasa yang mengikuti mereka tampaknya dapat berkomunikasi dengan mereka. Dokter menunjuk rekannya satu persatu, ini Gavin, Jack, Smiley, Akari, Jet, Budi, Anton, Irfan, Cindy, Diana, Nadia dan Wulan. Jangan khawatir dengan hewan-hewan raksasa di belakang mereka, mereka adalah para kodam dan rekan-rekan kami. Lalu dokter menunjuk kepada ketiga pemuda, ini Dimas, Niko dan Benyamin. Ketiga pemuda ini menemaniku mengobrol di malam yang indah ini sambil menunggu kedatangan kalian. Ucap dokter sambil tersenyum. Ketiga pemuda itu tersenyum gugup sambil mengangguk. Mereka heran mengapa ada kumpulan anak muda seusia mereka dan para gadis cantik berkumpul dengan makhluk yang menyerupai monster dan hewan raksasa. Pemandangan yang sungguh janggal dan di luar nalar. Dokter berkata kepada para agen Citadel, untuk misi kali ini, aku akan tetap tinggal di sini bersama ketiga pemuda ini. Gavin, kamu yang memimpin. Gavin mengangguk, ia maju menerjang pintu rumah sakit yang tertutup rapat sementara semua rekannya mengikuti sambil menghunuskan senjata yang mereka bawa. Pintu yang terkunci rapat terpental ke dalam dan mereka semua masuk dan menyerang. Dokter berkata, sangat disayangkan, para hantu dan mayat hidup pasti akan menyerang siapapun yang berusaha menemukan kepala rumah sakit, karena mereka berada di bawah kendalinya. Namun rekan-rekanku dapat membebaskan roh mereka agar mereka beristirahat dengan tenang. Di dalam rumah sakit, para mayat hidup dan hantu berusaha meredam serangan para agen Citadel. Namun serangan mereka tidak berarti untuk Gavin, Jack atau Smiley dengan pedang berapinya. Di tengah-tengah Cindy, Nadia, Diana dan Wulan bersama-sama merapalkan mantra panjang yang terdengar indah dan menenangkan. Mendengar suara ini seorang pria tua berbaju putih yang berada di belakang para mayat hidup dan arwah yang melayang menjadi panik dan memerintahkan mereka semua menyerang, sementara ia hendak membalikkan badan dan lari keluar dari pintu di belakangnya. Namun Jet, Irfan, Budi dan Anton melindungi keempat perempuan yang sibuk merapalkan mantra. Sementara ketiga kodam raksasa menyerang para makhluk berukuran besar yang keluar dari rawa. Akari yang melihat pria tua yang hendak melarikan diri itu segera mengejar. Dengan sayap kupu-kupu muncul di punggungnya, ia terbang melayang dengan cepat di atas para mayat yang berusaha menggapainya, namun Akari terlalu cepat untuk dikejar.
Ia menebaskan pedangnya ke pintu yang tertutup yang segera jatuh ke lantai dan kemudian terus mengejar jejak pria tua tersebut. Lorong rumah sakit penuh dengan mayat yang bergelimpangan, namun mereka bangkit kembali, begitu juga dengan para arwah yang dipukul mundur. Tubuh mereka yang seperti kabut, terurai namun membentuk kembali. Mantera yang dilantunkan oleh keempat perempuan itu akhirnya mencapai puncak kekuatan, dan secercah cahaya perlahan memenuhi seluruh rumah sakit tua itu. Para mayat akhirnya jatuh ke lantai, tubuh mereka segera terurai menjadi tanah, begitu juga dengan para makhluk rawa yang berubah menjadi genangan lumpur dan tanaman rawa. Para roh yang sebelumnya menampilkan wajah yang menyeramkan kini memperlihatkan wajah yang tenang, lalu perlahan menghilang. Di luar rumah sakit, Dimas, Benyamin dan Niko melihat cahaya yang lembut menyinari rumah sakit yang sebelumnya suram dan tampak menyerupai bola-bola cahaya berwarna putih terbang ke angkasa. Dokter menjelaskan, itu adalah roh-roh korban tumbal Cimaot yang akhirnya dapat beristirahat dengan tenang. Tak lama, para rekan-rekan dokter keluar dari bangunan rumah sakit. Mereka membawa seorang pria tua yang tampak gugup dan ketakutan. Rasanya sulit dipercaya bahwa seorang pria tua seperti ini adalah penyebab semua musibah yang terjadi di tempat ini. Apalagi rumah sakit ini sudah berumur lebih dari 100 tahun. Namun malam ini Benyamin dan kedua kawannya sudah melihat pemandangan yang jauh di luar nalar. Tiba-tiba terdengar suara dan bangunan rumah sakit perlahan runtuh, jatuh ke belakang dan tenggelam di rawa-rawa. Roh para tumbal yang menopang bangunan ini sejak fondasi pertama akhirnya bebas dan kekuatan jahat dan kutukan pencari tumbal yang menghantui tempat itu telah sirna. Dokter berkata, ini saatnya mereka mengucapkan selamat tinggal. Ia dan semua rekan-rekannya, serta tawanan tunggal mereka, menghilang dalam sebuah lingkaran cahaya. Pagi mulai menjelang saat Dimas, Niko dan Benyamin mengendarai jeep mereka, pulang kembali ke rumah Benyamin di kampung Sukabeas. Dimas merasakan, jalan yang dilalui tidak lagi terasa begitu terjal dan berbahaya, kekuatan yang sebelumnya mencengkeram semua kendaraan yang lewat telah sirna. Perempatan Cimaot akhirnya sudah tidak lagi mencari tumbal. Demikian cerita kita tentang tumbal Cimaot. Buat para penonton yang belum mengenal siapa sosok Dr. Gavin, Jack, Smiley dan para agen Citadel lainnya, dapat menyaksikan cerita mereka di playlist Cerita Dalam Dunia Tambal Sulam di channel Shade Story ini. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.